Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Berbuah di Tengah Kesulitan. Kita baca Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pohon korma itu biasanya tumbuh di daerah iklim, di padang gurun. Contohnya di daerah Timur Tengah itu banyak sekali pohon korma yang tumbuh di sana. Dan ketika para petani hendak menanam akan biji korma, mereka harus memasukkan biji korma ke dalam pasir, lalu kemudian mereka mengambil batu dan menutup dari atasnya. Nah, akibatnya ketika pohon korma ini hendak tumbuh, hendak naik ke atas, itu mengalami kesempitan, mengalami kesusahan, dan akhirnya dia terpaksa untuk harus menancapkan akar-akarnya ke bawah. Dan akhirnya akar-akarnya ini kuat, dan setelah akar-akarnya kuat ke bawah, maka dia akan punya kekuatan untuk bisa mengangkat batu itu dan akan bisa tumbuh keluar, dan pada akhirnya akan berbuah lebat, berbuah manis, dan dinikmati oleh kebanyakan orang. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita merasa bahwa hidup kita itu begitu sulit. Masalah, persoalan datang silih berganti dan begitu menekan hidup kita, begitu menekan jiwa kita. Kita merasa seolah-olah masalah, problema yang kita hadapi itu terlalu sulit, terlalu berat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya mau kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa ketika tekanan semakin sulit, ketika masalah semakin besar, ketika masalah semakin banyak, ingatlah bahwa kita harus sama seperti pohon korma yang akarnya menancap kuat ke bawah. Kita harus sama seperti pohon korma yang terus berakar ke bawah, sehingga ketika pada waktunya, ketika pada masanya, maka ketika kita sudah berakar kuat, menancapkan dasar kita, maka ketika pada waktunya kita akan mampu untuk menggeserkan batu-batu, menggeserkan
persoalan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk menancapkan dasar kita, iman kekristenan kita ke dalam akar yang kuat, sehingga apapun yang menimpa hidup kita, kita menganggap bahwa masalah itu bukanlah sebuah tekanan, bukanlah sebuah beban, tapi masalah itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan saya hari ini, saya akan memberikan 3 poin penting yang akan menjadi rema bagi kita di sepanjang minggu ini. Poin yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil di tengah-tengah kesulitan, masa sulit yang ada. Bagaimana kita bisa terus menang, bagaimana kita bisa melawan, bagaimana kita bisa hidup bebas di tengah persoalan yang terus datang silih berganti menimpa hidup kita, baik itu secara sosial, secara ekonomi, pendidikan, semua yang menimpa kita saat ini. Percayalah bahwa kita akan mampu melewati itu semua di dalam Tuhan. Nah, ada 3 poin yang saya bagikan bagi kita pagi hari ini. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa berhasil di tengah kesulitan yang ada. Poin yang pertama yaitu kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita baca di dalam bacaan kita tadi dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika persoalan datang menimpa hidup kita, ketika masa kesusahan, masa kesulitan, ketika hidup susah, baik dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan berduka, dalam keadaan apapun, mari kita mau belajar sama seperti Daud. Ketika dia melihat bahwa rakyat terus mau hendak melempari dia dengan batu, oleh karena mereka menganggap bahwa Daud ini tidak sedang ada di dalam pihak mereka. Di sini Daud akhirnya dia tidak melarikan diri, atau dia tidak justru memarahi kembali akan orang-orang yang dia bela, tapi di sini dia mengatakan bahwa dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Apakah dia tinggal diam saja atau dia harus mengejar bangsa Amalek pada waktu itu. Tetapi di sini dia berdoa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Jadi poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita memiliki masalah datang menimpa hidup kita, maka yang kita harus lakukan adalah menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Pemazmur Daud mengatakan bahwa Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa 1 hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jadi mari kita mulai merubah mindset kita, pola pikir kita. Ketika kita ada masalah, maka tempat pelarian kita, tempat perteduhan kita, tempat kita bisa dapat mengadu akan segala persoalan kita adalah kita datang dan berdoa, menanyakan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya mau bilang bahwa doa adalah wireless connection. Doa itu akan menghubungkan kita dengan Sang Maha Kuasa, karena doa itu adalah sangat besar kuasanya bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari ketika kita menganggap, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pun harus menganggap bahwa doa itu sangat penting ketika kita menghadapi masalah. Apakah ketika kita menghadapi masalah boleh lari ke manusia atau boleh lari ke apa saja yang kita merasa menganggap bahwa itu adalah kekuatan kita?
boleh saja. Tapi saya mau bilang bahwa yang pertama dan yang terutama ketika kita harus lari adalah kepada Allah sang pemilik kehidupan kita. Karena ketika kita lari kepada manusia, manusia boleh mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan akan kehidupan kita. Oleh karena itu ketika ada masalah, datanglah kepada Tuhan, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi percayalah, apapun yang menimpamu hari-hari ini, apapun yang membuat kamu merasa terhimpit, merasa tidak mampu, merasa ingin hands up atas setiap masalahmu, percayalah bahwa Tuhan selalu bersamamu dan Dia akan menolongmu di tengah-tengah masa sulitmu. Asalkan apa? Prioritaskan Tuhan, tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat, pemegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya juru rotimu ketika engkau tidak ada makanan, engkau berteriak kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya memberkati engkau secara jasmani saja ketika engkau berteriak kepada Tuhan. Tuhan menurunkan berkatnya dari surga, tapi Tuhan ingin bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya juru rawat kita yang ketika kita sakit Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan bukan hanya juru keuangan kita yang ketika kita dompet kita kempes kita meminta Tuhan untuk Tuhan mengembungkan akan keuangan dompet kita, tapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu ketika Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, maka mari izinkan hidupmu, hatimu untuk terus berpaut dan berakar kepada Tuhan ketika engkau memperoleh masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua, ketika kita ada dalam kesulitan dan ketika kita ingin menang dari kesulitan kita, poin yang kedua yaitu kita harus maju pantang menyerang di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali persoalan yang melanda kehidupan kita oleh karena COVID-19 yang ada, baik itu untuk pendidikan kita, masalah ekonomi kita, masalah pelayanan kita. Bahkan hari ini pun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, kita hanya melakukan ibadah online. Ini sebuah persoalan Bapak Ibu. Tapi sebagai anak Tuhan, apakah kita hanya duduk diam saja, menyerah saja keadaan kita? Nah, hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita harus maju pantang menyerah atas setiap persoalan yang menimpa kita. Saya baca dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 30 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan mudah menyerah dengan setiap persoalan yang datang menimpa hidup kita. Saya mau bilang bahwa keuletan adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Tapi kegagalan akan menjadi bagian orang yang gampang menyerah dalam menghadapi persoalannya. Keberhasilan akan menjadi bagian bagi orang yang maju pantang menyerah dalam menghadapi akan setiap persoalannya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi ini, ketika dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Pada awalnya Daud ini memiliki pasukan sebanyak 600 orang. Tetapi ketika dalam perjalanan, maka 200 orangnya itu dikatakan 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu. Dan akhirnya 200 ini tertinggal dan sisanya 400 orang saja beserta Musa, mereka terus melanjutkan akan pengejaran mereka. Jadi 200 ini akhirnya tertinggal, mereka tidak turut serta dalam akhirnya mereka mencapai akan kemenangan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, jangan mudah menyerah dengan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Sama seperti ke-200 orang ini, akhirnya mereka tidak turut dalam mengambil bagian kemenangan itu. Karena apa? Dikatakan mereka cukup lelah. Mungkin saat-saat ini masalah begitu banyak sehingga kita merasa bahwa saya sudah lelah Tuhan. Saya sudah benar-benar lelah, letih. Saya sudah pengen angkat tangan dengan setiap masalah saya. Rumah tangga yang semakin kacau balau, atau apalagi pekerjaan, pendidikan kita. Mungkin selama ini kita berdoa untuk mendapatkan pekerjaan tapi belum dikasih, atau pendidikan kita, bahkan rumah tangga kita. Mungkin Tuhan, saya sudah begitu lelah dengan rumah tangga saya. Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa setiap orang dikasih kadarnya masing-masing untuk menghadapi akan masalahnya. Jadi ketika Tuhan kasih kita sebuah masalah, percayalah bahwa Tuhan tahu kita mampu akan terima akan persoalan itu. Karena Tuhan tahu sejauh mana kadar iman kita, sehingga Dia bisa memberikan akan setiap persoalan itu. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kita merasa bahwa masalah kita besar. Saya mau bilang, ketika Tuhan kasih masalah besar, maka mujizat besar juga Tuhan akan berikan buat kita. Ketika kita masalahnya kecil, maka mujizat kecil juga akan kita dapatkan. Jadi sekarang Bapak Ibu mau mujizat yang besar, harus bersedia untuk terima masalah yang besar. Jangan mau terima masalah yang kecil, tapi maunya dapat mujizat yang besar. Nah, ini kebalik. Ketika Tuhan memberikan kita persoalan yang besar, maka percayalah mujizat yang besar pun akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan pantang menyerah dalam setiap persoalan kita. Mungkin akhir-akhir rumah tangga ada yang sudah diambang kehancuran atau apapun itu, saya tidak tahu. Tapi pagi hari ini saya berdoa, kiranya kita menjadi umat yang berakar di dalam Tuhan, yang tidak pantang menyerah dalam setiap persoalan kehidupan kita. Saya baca satu ayat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi Alkitab jelas Bapak Ibu bahwa setiap ujian yang datang menimpa hidup kita itu akan membuat kita, iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi jangan pernah merasa untuk lelah dengan masalahmu. Jangan pernah merengek-rengek dengan Tuhan. Tuhan, masalah saya begitu besar, begitu banyak. Tapi ingatlah, Alkitab mengatakan bahwa anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena saya percaya bahwa di balik sebuah ujian itu akan menghasilkan kemenangan. Di balik seseorang mengikuti sebuah tes, sebuah ujian, itu akan membuat dia naik kelas ketika dia berani untuk menghadapi akan setiap persoalan yang datang menimpa hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika masalah saat ini sedang menghampiri hidupmu. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berbuah di tengah kesulitan yang ada, yaitu menolong orang yang susah. Kembali lagi ke bacaan kita pertama Samuel pasal 30 tadi, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Pertama Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya,
ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis," dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dalam perjalanan pengejaran Daud dan 400 pasukannya yang ada, ketika dalam perjalanan mereka menemukan satu orang di jalan ini, dia sedang terkapar Bapak Ibu. Dan ketika melihat ini, akhirnya Daud datang, dan Alkitab jelas bahwa Daud datang dan akhirnya memberikan dia minum air, memberikan dia kue, dan akhirnya orang ini dia bisa pulih, mendapatkan kekuatan, dan dia bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Daud dan pasukannya. Bapak Ibu, kalau dipikir secara logis, secara normal, secara manusiawi, Daud ini kan sedang dalam masa pengejaran akan musuhnya. Dan kalau mau dibilang, harusnya kan dia fokus akan pengejaran terhadap musuhnya. Tapi ketika dia melihat seorang yang sedang terkapar ini, dia benar-benar tidak tahan untuk menolong orang ini. Dan akhirnya ketika dia menolong orang ini, dia mengatakan setelah orang ini bisa bangkit lagi, bisa bercakap-cakap, Daud bertanya kepada dia, "Siapakah engkau?" Nah, ternyata orang ini adalah orang Mesir. Dia miliknya bangsa Amalek, bangsa yang sedang dikejar oleh oleh Daud ini. Jadi ketika dalam perjalanan bangsa Amalek, mereka melihat sang budak ini sepertinya dia lagi sakit, dan akhirnya mereka melemparkan dia, meninggalkan dia di jalan begitu saja, karena mereka berpikir tidak ada gunanya bawa dia. Buat apa bawa orang sakit yang ada malah bikin susah. Jadi akhirnya mereka melemparkan dia di jalan, dan akhirnya Daud dan para pasukannya menemukannya. Tapi di sini Daud tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak hanya fokus terhadap musuh, bagaimana dia mengalahkan musuh. Tapi di sini Daud benar-benar berhati mulia Bapak Ibu. Dia menolong orang yang sedang terkapar ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dalam masa sulit, mari kita belajar untuk menolong orang yang ada di sekeliling kita. Memberi, menolong itu bukan ketika kita berkelimpahan. Menolong orang itu bukan ketika kita lagi sehat. Menolong orang itu ketika kita lagi kuat. Memberi itu bukan ketika kita lagi kaya. Tapi menolong orang itu ketika kita tidak lagi punya, ketika kita tidak lagi sehat, ketika kita sedang terhimpit. Maka disitulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Karena apa? Kekuatan kita yang sesungguhnya di saat kelemahan kita Bapak Ibu, bukan di saat kita sedang sehat, di saat kita sedang normal. Semua orang bisa saja ketika dia kaya, bisa saja mungkin dia bisa menolong, memberkati orang, tapi belum tentu ketika lagi kekurangan bisa menolong orang. Jadi saya mau bilang bagi kita semua pagi hari ini, mari kita belajar untuk melihat akan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang susah Bapak Ibu. Kita harus menjadi berkat. Ketika kita diberkati, kita tidak lupa untuk memberkati orang lain. Ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, jangan lupa untuk memulihkan kehidupan orang lain. Ayat ini jelas Bapak Ibu. Daud benar-benar memberikan contoh kepada kita bahwa dia benar-benar punya hati yang mulia untuk menolong orang yang susah yang ada di sekelilingnya. Padahal mau dibilang sang budak ini bukan orangnya dia, ini malah punya musuhnya dia. Tapi di sini dia datang menolongnya, dan akhirnya apa? Ketika dia menolong budak ini, punya bangsa Amalek ini, ketika dia menolong dia bertanya kepada sang budak ini, "Kalau begitu saya tadi kan sudah menolong kamu, sekarang kamu sudah sehat, kamu harus bantu saya. Di manakah bangsa Amalek itu berada? Kira-kira mereka bersembunyi di mana?" Dan akhirnya sang budak ini memberitahu kepada Daud di mana bangsa Amalek berada. Dan akhirnya Daud datang dan menumpas semua mereka, dan Daud beroleh kemenangan. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar
untuk menolong orang yang ada di sekeliling kita. Karena apa Bapak? Ketika kita menabur yang baik, maka kita pun akan menuai yang baik. Tetapi kita menabur hal yang jahat, hal yang buruk, maka kita menuai bencana dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau menuai yang baik, mari tabur yang baik. Menolong orang susah, apapun yang ada di sekeliling kita, ketika hati kita tergerak untuk menolong kita, maka jangan beratkan hati kita. Jangan menutup pintu hati, pintu mata kita untuk kita menolong orang yang susah dalam kehidupan kita. Saya teringat akan peristiwa Daud dalam Ayub dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10 sebagai ayat penutup bagi kita pada pagi hari ini. Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Daud setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu, Alkitab jelas Tuhan memulihkan keadaan Daud setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu tahu bahwa ketika Ayub ini dalam keadaan susah, dia benar-benar diuji imannya, maka di sini tidak ada satu orang pun yang mendukung dia. Sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya sendiri mengatakan bahwa kutukilah Tuhan Allahmu. Sahabatnya juga sama, mereka datang dan mengejek, mengolok akan Ayub. Tapi di sini apakah Ayub berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan mengutuk mereka, atau apakah ketika lagi susah, ketika lagi sakit, Daud WhatsApp atau Daud panggil teman-temannya untuk sini doakan saya, mari doakan saya sedang sakit? Tidak. Alkitab jelas, bukan Ayub meminta teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk berdoa kepada dia, tapi justru dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Terkadang ketika kita sakit, kita WhatsApp, kita Messenger, kita memberitahu keluarga, rekan, sahabat, hamba Tuhan untuk mendoakan kita. Tapi di sini Ayub tidak melakukan seperti itu. Ayub justru mendoakan akan sahabat-sahabatnya. Dan satu hal yang membuat Ayub bisa pulih dari masalah besar yang menimpa dia adalah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Daud setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia tidak egois, dia tidak mau mengutuk atau dia tidak meminta doa dari sahabat-sahabatnya untuk mendoakan dia, tapi justru dia mendoakan akan sahabat-sahabatnya yang dulu mengejek dia, mengolok dia, dan tidak bersama-sama dengan dia ketika dia lagi susah. Kehidupan kita, jangan kita berpikir untuk membalas yang jahat dengan jahat, atau jangan pernah berpikir untuk menolong orang lain ketika kita lagi sehat, tapi tolonglah orang lain dalam segala kondisi kehidupan kita. Ketika hati kita tergerak, kita menolong orang dengan berbagai macam cara. Kita mungkin hanya sekedar mendoakan, atau dengan materi kita, atau lewat perkunjungan kita, apapun itu. Mari lakukan semuanya. Lakukan semuanya bukan untuk manusia, bukan karena dia itu siapa, tapi lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kalau mau kita berbuah di masa yang sulit ini, poin yang pertama sekali lagi menguatkan iman kepada Tuhan. Poin yang kedua, maju pantang menyerah. Poin yang ketiga, ketika kita ingin berbuah di masa kesulitan, kita menolong orang yang susah. Baik, puji Tuhan, sekian pemberitaan firman Tuhan bagi Jemaat Bukit Sion Liliba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.